Selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik. Selamat Suaranya hari. kedengeran? Selamat pagi. Oke, baik. Selamat tahun baru juga. Walaupun sudah 9 hari ya memasuki tahun 2022, tapi kita tetap semangat karena Tuhan masih menyertai kita dan selalu akan menyertai kita. Dan saat ini kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna lewat Zoom. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 314, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bukan bersama suri dan pada sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu, bukan bersama suri dan pada sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Teman-teman kalian semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah teruna minggu ini. Berkatilah dan hadirkan ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah ya Tuhan. Berkati teman-teman kami yang akan melayani pada ibadah hari ini, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan lancar selama ibadah. Dan semoga firman-firman yang akan dibawakan oleh kakak-kakak layanan nanti dapat kita laksanakan, dapat kita amalkan dalam kehidupan kami sekarang dan esok. Amin. Ku layangkan mataku ke arah gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganmu. Pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak tertidur, tak lelap. Baik adik-adik, kakak-kakak, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, karena firman itu adalah dasar kuat iman kita menghadapi tantangan zaman, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144, Suara Yesus Kudengar. Suara Yesus kudengar, hai Maria, tenang, serahkan
Oke, adik-adik, kakak-kakak semua yang sudah berkumpul di Zoom pada pagi hari ini, kita akan masuk ke dalam pembelajaran mengenai firman Tuhan lagi. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita semua siapkan hati, pikiran kita mau serahkan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kalau di pagi yang indah ini, di pagi yang cerah ini, kami anak-anak Tuhan, adik-adik teruna maupun kakak-kakak pelayan sudah berkumpul di Zoom pada hari ini, pada hari Minggu di tanggal 9 Januari 2022 untuk bersama-sama ya Tuhan beribadah dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami semua rindu untuk kembali menghadap Tuhan, untuk bersama-sama berdiam diri di depan-Mu, untuk belajar lagi mengenai firman Tuhan, untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir bersama kami, menempati hati kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab ya. Silakan untuk adik yang bertugas. Teman-teman semua dan sekalian, kita akan memasuki pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, terambil dari Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di hadapan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Oke, selamat pagi adik-adik. Tadi udah dibaca Alkitab dari adik teruna kita dan juga Kak Maria. Terima kasih ya. Tadi kita udah baca sama-sama dari Bilangan pasal 14 ayat ke-1 sampai ke-10 dengan judul bacaan kita pada hari ini adalah pemberontakan umat Israel. Mungkin Kak Jelita atau Kak Dinda bisa dibantu untuk slide-nya. Halo? Bisa dibantu dengan slide Kak Dinda atau Kak Jelita? Baik Kak, sebentar ya Kak. Oke, kita tunggu sebentar. Oke adik-adik, sebelum kita menunggu nih adik-adik, kita sudah masuk ke minggu kedua ya di tahun 2022. Semoga adik-adik semua, kakak-kakak semua berada dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Tidak terasa udah masuk lagi ke tahun baru. Gitu. Ini yang masuk. Apa sudah ada? Baik, Kak. Oke, sebelum mungkin adik-adik sebelum nanti kita masuk, jadi hari ini kita belajar mengenai kisah
pemberontakan umat Israel ya di kitab Bilangan 14 ini. Nah, dengan judul pelajaran kita pada hari ini adalah melangkah bersama Tuhan. Judul yang sebenarnya pas banget karena kita momennya pas nih adik-adik, kita masih ada di awal tahun 2022 dan memang moto kita atau harusnya yang kita taruh di hati kita yaitu melangkah memasuki tahun 2022 bersama Tuhan. Ya, jadi judulnya nih pas sebenarnya adik-adik untuk kita sama-sama memasuki tahun yang baru ini. Oke, ini udah mulai masuk ke screen-nya. Oke, silakan Kak dibuat di screenshot-nya. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke slide yang kedua ya. Kak. Udah bisa? Apa ada gangguan teknis mungkin? Sebentar Kak, ada gangguan teknis. Mungkin ada gangguan teknis, ya. Benar. Ternyata ada gangguan teknis adik-adik ya, maaf. Oke, ya jadi adik-adik, ini udah mulai lagi nih. Oke, kita langsung ke ayat 2 lagi, screen yang kedua Kak. Ya, judulnya tadi Kakak udah infokan bahwa judul kita hari ini pembelajarannya dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 10 dengan tema melangkah bersama Tuhan. Oke. Ya. Di sini dulu Kak di yang pertama. Oke. Bilangan 14 ayat 1 sampai 10 bercerita mengenai pemberontakan umat Israel. Jadi adik-adik mungkin sekedar informasi ya buat adik-adik dan kakak-kakak semua untuk mengingatkan kembali. Jadi kitab Bilangan ini digolongkan di dalam kitab Pentatek atau kitab 5 bagian. Ya, kitab 5 bagian itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, nah kitab Pentatek ini disebut juga kitab dari Torah atau Musa. Oke, next Kak. Poin yang kedua. Nah, kitab Pentatek ini disebut juga sebagai karya sejarah suci. Jadi dari 5 kitab yang kita tahu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ini hampir semuanya, bukan hampir semuanya menceritakan sejarah keselamatan bangsa Israel ya, di mana bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Ya, jadi menceritakan kisah perjalanan bangsa Israel dari mereka dijajah di Mesir sampai akhirnya nanti sampai ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Nah, poin ketiga Kak. Nah, kitab Bilangan pasal 14 ini yang tadi udah sama-sama kita baca menceritakan tentang pemberontakan umat Israel saat mereka dalam momen perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi mereka masih di padang gurun. Jadi adik-adik ceritanya ini kitab Bilangan ini menceritakan bahwa diutusnya 12 pengintai ya. Jadi 12 pengintai ini diutus sama Musa untuk memata-matai atau mensurvei kali ya istilahnya tanah yang akan mereka masuki yaitu tanah Kanaan. Nah, ternyata dari 12 pengintai yang dikirim ya, ada pandangan-pandangan yang berbeda dari 12 pengintai itu. Pandangannya dari siapa aja? Ada dari pandangan 10 pengintai dan pandangan 2 pengintai ya. Jadi pandangan yang pertama itu dari 10 pengintai itu mereka bilang bahwa tanah Kanaan yang mereka masuki itu orangnya besar-besar, ya kan? Terus pokoknya orangnya di sana kuat-kuat, besar-besar gitu. Nah, jadi saat itu bangsa Israel mulai ragu nih, ya kan? Dikatakan bahwa, kira-kira kita bisa nggak ya masuk ke dalam merebut tanah Kanaan itu, kita bisa nggak ya? Secara orang tanah Kanaan yang udah mendiami tanah Kanaan itu orangnya besar-besar, kuat-kuat gitu. Nah, dikatakan lagi di ayat 2, mulailah bangsa Israel bersungut-sungut ya. Bahkan mereka udah mulai pesimis banget sehingga mereka mengatakan, lebih baik kayaknya kita nih kalau kayak begini kita akan mati nih. Kita lebih baik mati aja di tanah Mesir. Kita nggak usah ke tanah Kanaan karena yaitu tanah Kanaan didiami oleh orang yang besar-besar, orang yang kuat-kuat ya. Kira-kira kita bisa nggak ya merebut tanah itu sehingga kita bisa masuk ke tanah itu. Lalu coba di poin keempat Kak Dinda atau Kak Jelita. Kak Dinda ya yang yaitu ya tadi ada perbedaan pengamatan dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Nah, sedangkan
laporan dari dua pengintai lain, yaitu adik-adik siapa di ayat 6 ya, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, ya kan? Dia bilang, oh tenang, emang sih orang di sana besar-besar, tapi negeri yang kita intai itu luar biasa, ya kan? Ada penuh dengan berlimpah-limpah susu sama madunya, ya. Jadi mereka melihat bahwa memang tanah Kanan itu besar-besar orangnya kuat-kuat, tapi ingat loh, tanah Kanan itu adalah tanah yang baik, tanah yang bagus, banyak berlimpah-limpah susu dan madunya, atau berlimpah-limpah sumber daya alamnya, ya kan? Poin selanjutnya, Kak. Nah, jadi dikatakan juga bahwa di ayat 8, jika Tuhan Yosua dan Kaleb mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Nah, di ayat 9 nih penting banget ya, pesan dari Yosua dan Kaleb, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ya, jadi ada perbedaan pandangan adik-adik di antara 12 pengintai ya, 10 versus 2. Ya, 10 itu melihat tanah yang diintai itu tanah yang didiami oleh orang yang kuat-kuat, yang besar-besar, ya. Sedangkan 2 pengintai lain yaitu Yosua dan Kaleb melihat bahwa tanah yang dijanjikan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang baik, ya kan, yang layak untuk didiami oleh bangsa Israel. Oke. Dari cerita ini ada yang mau tanya adik-adik? Ini ceritanya bagus adik-adik. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari cerita film-film ya. Kalau kita lihat nih, ya ada pemberontakan bangsa Israel, mereka udah mulai ragu nih, padahal mereka udah berjalan sebegitu jauhnya, ya kan, sebegitu lamanya, tapi mereka mulai ragu nih untuk masuk ke tanah Kanaan. Bahkan mereka berkata bersungut-sungut nih sama Musa, dan mereka pengen balik lagi ke tanah Mesir, gitu kan, karena mereka udah mulai meragukan, kira-kira mereka takut lah, kira-kira mereka bisa nggak ya masuk ke tanah Kanaan itu, dan apakah pada akhirnya mereka bisa merebut tanah Kanaan itu. Jadi mereka udah mulai punya keraguan setelah ada laporan dari 12 pengintai, yaitu 10 pengintai dan 2 pengintai ya, gitu. Oke, ada yang mau tanya adik-adik dari kisah ini? Nanti pada akhirnya ini sih adik-adik, Yosua dan Kaleb ini hampir dilempari batu gitu sama bangsa Israel, karena mereka punya pandangan berbeda dan mereka meyakinkan bangsa Israel, aduh kalian gak usah takut dong, kalian harus yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita sehingga kita nanti bisa nih masuk ke tanah Kanaan dan kita bisa menaklukkan negeri itu. Nah, ternyata orang Israel ini nggak terima gitu, karena mereka merasa bahwa nggak mungkin gitu, sehingga 2 orang ini hampir dilempar batu gitu, diserang lah, seperti gambar yang terlihat sekarang ya sama kita semua. Nah, namun pada akhirnya Tuhan memperlihatkan kemuliaannya di kemah pertemuan, ya. Oke, ada yang mau tanya? Mungkin dari adik-adik ada yang kurang mengerti dari kisah pemberontakan umat Israel di Bilangan 14 ini, boleh bertanya. Oke, ada mau? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke dalam pemahaman bagaimana kita memahami kitab ini dalam kehidupan kita. Oke, silakan Kak Linda, minta tolong untuk di screen selanjutnya. Oke, adik-adik melangkah bersama, kakak ngambil tema melangkah bersama Tuhan dengan iman, keberanian, dan tindakan nyata. Ya, adik-adik, dari cerita kita melihat bahwa perbedaan dari 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb tuh besar banget ya. Jadi Yosua sama Kaleb tuh punya iman bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Ya, ada perbedaan perspektif jauh antara Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai, bahkan dengan bangsa Israel hampir semuanya ya. Jadi bahwa kalau misalnya 10 orang, 10 pengintai itu mereka melihat dengan mata kemampuan atau pemikiran manusia, ya. Pasti adik-adik kita sebagai manusia biasa, ya, kalau kita ngelihat lawan kita atau tanah yang mau direbut gitu kan, bangsa Mesir melihat bahwa tanah yang mau mereka masuki itu yaitu tanah Kanaan yang mereka mau rebut itu didiami sama bangsa yang besar-besar, kuat-kuat gitu. Jadi
kalau misalnya dilihat dari kalau kita berpikir secara kemampuan dan pemikiran kita sebagai manusia biasa, itu memang mustahil banget untuk ditaklukkan. Mungkin bangsa Israel pun saat itu punya pikiran seperti itu. Kayaknya nggak mungkin nih kita masuk ke dalam tanah Kanaan. Udahlah, lebih baik kita balik lagi ke Mesir. Kita balik lagi ke tanah Mesir, kita mati aja di tanah Mesir. Kita dijajah lagi sama bangsa Mesir karena mereka udah pesimis duluan. Ya kan? Karena mereka melihat dengan pemikiran atau kemampuan mereka sendiri. Ya, tapi Yosua sama Kaleb mereka melihat dengan iman. Ya kan, dikatakan bahwa iman itu tidak terbatas adik-adik. Jadi nggak mungkin bagi manusia itu mustahil. Tapi jikalau Tuhan bilang bisa, ya tidak ada yang mustahil dong buat Tuhan, ya kan? Apalagi mereka masuk ke tanah Kanaan itu bukan kehendak Musa atau kehendak bangsa Israel sendiri, bahwa itu kehendak Tuhan sendiri yang mau mereka menduduki tanah Kanaan. Oke, jadi perbedaan perspektif ini yang akhirnya kita mau pelajari bersama-sama, apa sih beda Yosua sama Kaleb dan pengintai, bahwa yang satu melihat tanah Kanaan dengan perspektif kemampuan atau pemikiran sendiri, pemikiran manusia, tapi Yosua sama Kaleb melihat dengan mata iman, ya kan? Oke, poin selanjutnya, Kak. Poin kedua, oke, orang Israel takut untuk melangkah ke tanah Kanaan. Ketakutan mereka membuat mereka ragu untuk terus berjalan menuju Kanaan, bahkan mereka ingin kembali ke Mesir. Ya, nah adik-adik, kadang kita mau melangkah maju itu kita dihadang dulu sama rasa ketakutan kita, ya kan? Apalagi ini kita lagi ngomongin tahun 2022 nih adik-adik, tahun yang ya kita nggak pernah tahu nih di tahun 2022 apakah pandemi akan segera berakhir atau nanti akan ada gelombang susulan, ya kan? Tentunya kalau kita melihat lagi, kita flashback belakang tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, pasti ada ketakutan. Aduh, kira-kira tahun 2022 gimana ya? Apalagi mulai muncul di berita nih adik-adik, ada varian baru ya, macam-macam, Omikron lah, apalah gitu. Secara manusia pasti kita takut. Sama seperti bangsa Israel saat itu, ada ketakutan, ya kan? Namun adik-adik, ketika kita sudah meyakini bahwa kita punya Tuhan, ya kan? Artinya jangan sampai ketakutan kita itu yang membuat kita tidak maju gitu, tidak bisa melangkah ke depan. Bahkan kita di tempat yang sama. Nah, kalau bangsa Israel malah pengen mundur nih adik-adik, malah mereka pengen ke tanah Mesir, ya kan? Benar nggak? Bahkan ketakutan-ketakutan yang kita punya bisa membuat kita bukan berjalan maju ke depan, tapi kita malah mundur. Ya, seperti kisah bangsa Israel pada hari ini yang kita baca sama-sama. Bayangkan, saking takutnya mereka maju tanah Kanaan, mereka pengen balik ke Mesir adik-adik. Padahal untuk keluar dari tanah Mesir, ya kan? Kayaknya kan keluar dari tanah Mesir itu, kalau kita ingat cerita bangsa Israel, perjuangannya bangsa Israel sama Musa keluar sampai di tanah Mesir itu kan sangat-sangat susah, sampai mereka harus melewati pasukan-pasukan Mesir gitu kan. Itu susah. Namun ketakutan mereka akhirnya membuat mereka, udahlah, kita lebih baik balik aja ke Mesir, mati aja di tanah Mesir gitu. Kita dijajah lagi lah ke Mesir gitu. Ya, ketakutan-ketakutan itu yang membuat akhirnya mereka tidak bisa maju, tidak bisa melihat masa depan yang sudah dijanjikan Tuhan untuk mereka, ya kan? Mereka jadi ragu sehingga tidak mau bergerak maju, bahkan meragukan kehendak Tuhan. Oke. Poin ketiga, adik, Kak, tolong Kak. Oke. 10 orang pengintai melihat masalah dan kesulitan, ya kan? Maka tanah Kanaan hanya mimpi, ya. Jadi 10 pengintai, ya, melihat tanah Kanaan itu dipenuhi dengan orang-orang yang besar, orang-orang tanah Kanaan kuat-kuat. Jadi untuk masuk ke tanah Kanaan itu mimpilah buat bangsa Israel, nggak mungkin gitu, ya. Tapi Kaleb dan Yosua melihat tangan Tuhan yang berkuasa akan menolong dan mengatasi segala tantangan yang ada di depan. Ya, jadi umat Israel ini sering lupa bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Nah, ini agak lucu. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan loh.
Tapi kenapa ya? Kok mereka masih ragu? Kok mereka masih takut? Sehingga ketika ada kesulitan dalam perjalanan, mereka kerap memberontak dan ingin kembali ke masa lalu mereka, yakni Mesir. Ya kan? Jadi adik-adik, segala sesuatu tuh dapat terjadi dalam hidup nih, termasuk kesulitan sama persoalan. Gitu. Namun gimana nih? Ya kan, kita menghadapi masalah dan persoalan kita di depan ini gimana? Apakah kita jadi seperti 10 orang ini atau bangsa Israel, jadi melihat masalah tuh sama kesulitan lebih besar daripada Tuhan kita sendiri, ya. Padahal Tuhan kita tuh lebih besar loh dari apapun juga, termasuk kesulitan dan masalah yang ada di depan, ya kan? Sehingga nggak ada tindak nyata kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kita cuma berdiri, bahkan takut, nggak berani untuk menatap masa depan. Ya, jadi ini yang mau kita pelajari pada hari ini, bagaimana kita menghadapi masa depan kita ini, di masa pandemi, ya kan? Kita masih dalam masa pandemi. Apakah kita seperti orang pengintai, ya, yang melihat masalah dan persoalan itu besar banget, lebih dari Tuhan kita, atau kita mau seperti Kaleb yang optimis ya, kehidupan persoalan kesulitan di depan mata tuh emang nyata banget. Tapi ternyata iman mereka lebih besar daripada ketakutan akan persoalan masalah yang ada di depan. Nah, sebelum nanti Kak Dinda tolong di screen ini aja, tetap kita mau tanya nih sama adik-adik nih, ya kan? Kira-kira di sini adik-adik punya ketakutan nggak atau kekhawatiran? Ya, terutama nih kita kan baru masuk nih di awal tahun 2022, masuk di bulan Januari ya, jadi masih awal banget minggu kedua. Apa sih yang menjadi ketakutan adik-adik melihat memasuki tahun 2022 ini? Apa sih apa yang adik-adik khawatirkan, atau ada nggak sih yang adik-adik takutkan? Kalau mungkin kita kakak-kakak layan yang udah bekerja ya, ataupun yang punya usaha, sih ketakutannya rata-rata sama gitu. Kira-kira ekonomi di tahun 2022 ini gimana? Pekerjaan kita masih aman nggak ya? Ya kan? Karena pandemi ini ternyata berimbas ke semua sisi gitu ya, termasuk sisi pekerjaan atau perekonomian. Jadi kakak-kakak di sini pasti semua punya ketakutan. Kira-kira nanti tahun 2022 ini pandemi apa ya impact-nya gitu. Terus kita semua punya keluarga di sini. Kira-kira kita mampu nggak ya lewatin ini gitu. Nah, kalau adik-adik sendiri gimana? Ayo dong, atau kakak mau tanya sebelum kakak tunjuk nih. Ceritain dong ketakutan atau kekhawatiran kalian. Atau jangan-jangan nggak ada ketakutan, bagus sih. Kak, aku optimis Kak, bisa lah kita lewatin. Nah, itu bagus juga gitu. Tapi jangan berarti pas lagi optimis, nggak usah pakai masker. Itu ya adik-adik ya. Kayaknya pandemi inilah, bisa lah, COVID kayaknya udah nggak ada gitu. Nah, jangan kayak gitu juga, itu konyol namanya. Nah, tapi harus disikapi dengan bijak juga gitu. Oke, ayo adik-adik ceritain dong apa sih ketakutan atau kekhawatiran kalian dalam memasuki tahun 2022. Mungkin kakak tanya sama siapa dulu? Rani Cahaya. Iya, halo Kak. Oke, Ade Rani, Dek, gimana? Kamu memasuki tahun 2022 ini ada ketakutan atau kekhawatiran? Ada nggak? Lebih ke khawatir takut dapat nilai buruk abis itu nggak lulus sih, Kak. Oh Itu gitu, ya, jadi Bang. lebih ke sekolah ya? Lebih Iya. sekolah ya? Oh, kamu masih ini nggak, Dek? Masih belajar dari rumah? Enggak, aku udah PTM full dari minggu kemarin. Oh, udah mulai masuk sekolah ya? Sejak awal tahun, Kak. Oh, berarti Rani takut nih. Emang ada ini ya, Dek? Ada perbedaan nih, Dek, sekolah di masa pandemi sama di sekolah pada waktu normal, masih normal. Ada perbedaannya ya? Ada sih, kayak nggak bisa deket sama teman gitu kan. Terus kayak biasanya kan kalau kita dari ujung ke ujung gitu kan mau jalan-jalan tenang gitu, itu sekarang kayak nggak berani gitu. No, jadi lebih takut sekolah sama lebih takut keluar rumah juga ya? Tapi kalau soal pelajarannya lebih ngerti kalau offline sih. Oh, Lebih pelajaran gampang. lebih ngerti kalau masuk ke sekolah malah ya. Kalau online malah susah gitu ya? Susah.
Oke, oke. Itu kekhawatirannya Rani. Nah, coba yang lain. Siapa ya? Noel. Iya kak. Oke, Noel, kamu Oh, iya. punya ketakutan memasuki atau kekhawatiran memasuki tahun 2022? Iya kak. Apa itu, Dek? Boleh dong cerita ke kita semua, sharing? Aku tahun ini ujian nasional. Oh, tahun ini ujian nasional. Terus apa yang menjadi ketakutan atau kekhawatiran kamu? Takut gak dapet nilai bagus. Oh, takut gak dapet nilai bagus ya. Oh, ada kesulitan nggak, Dek, selama kita pandemi ini belajar? Mungkin jadi lebih susah atau gimana? Iya. Jadi lebih susah ya? Iya, susah konsentrasinya. Oh, susah konsentrasi. Yang mungkin pada saat lagi dengerin guru, susu murni pengalengan lewat gitu kali ya, ondel-ondel lewat. Ya, jadi susah konsentrasi, lebih enak belajar di sekolah langsung ya, Dek ya? Iya kak. Oke. Jadi masih sama nih, ketakutannya masih seputar sekolah atau ujian atau nilai. Oke. Nah, yang lain ada mau cerita apa yang menjadi kekhawatiran atau ketakutan? Mungkin siapa ya? Iren, halo, Iren Jekonia. Iya, Kak. Oke, kalau Iren gimana, Dek? Memasuki tahun 2022 ini kamu ada rasa khawatir atau rasa takut atau gimana? Yang satu sekolah, yang satu agak di tahun 2021 tuh punya pengalaman gak enak tentang pertemanan, jadi agak ragu-ragu gitu, Kak. Oh, oke. Jadi satu sekolah, satu lagi masalah pertemanan ya. Iya. Jadi di tahun 2022 ini nanti kamu juga ada ketakutan nih, punya masalah pertemanan juga masih sama dari tahun 2021 ya, Dek? Sebenarnya sih udah berakhir, cuma tuh kayak masih kebayang-bayang, soalnya kayak sedikit toksik juga dianya gitu. Gitu. Jadi harapan kamu di tahun 2022 ini apa? Pertemanan bisa lebih yang long lasting gitu. Oke, pertemanannya lebih awet, lebih enak, lebih nyaman, lebih saling membangun ya. Iya. Oke, thank you Iren. Terus Iya, apa lagi ya? Tunggu. Siapa nih yang biasanya, yang jarang-jarang ngobrol, siapa ya? Oh, bentar. Michael Rajendra. Halo, Michael. Siapa ini? Michael, adakah dirimu di sana? Bisakah sharing mengenai? Oke, Michael, memasuki tahun 2022 apa yang kamu khawatirkan? Apa yang kamu takutkan, Dek? Ceritain dong. Saya belum ketemu, Kak, untuk yang khawatirkan. Gimana? Belum ada kekhawatiran? Belum, Kak. Oh, belum ada. Oke, masih optimis ya, bisa tahun 2022 ini bisa kamu lewati dengan baik ya, Michael? Iya, Kak. Oke, siapa lagi ya? Sebentar. Joy Reinhardt. Joy, ceritain dong, kamu punya ketakutan atau kekhawatiran nggak memasuki tahun 2022, Dek? Kalau ini ya paling tugas sekolah. Tugas sekolah ya. Karena ya bukan bilang, ya bisa dibilang agak ini ya, agak ribet kadang kalau ngerjain. Kan kalau ngerjain tugas kadang-kadang kan harus praktek, mana gitu kan jadinya harus belajar takutnya kan agak susah kan jadinya, jadi kadang-kadang juga bikin gampang menyerah juga gitu. Oke. Jadi selama pandemi ini ternyata buat kita belajar atau konsentrasi jadi lebih susah ya, Dek? Ya, iya sih, Kak. Tapi enggak konsentrasi. Iya sih, emang.
ada pengaruhnya lah meskipun sedikit ya. Ya, ada pengaruhnya. Oke, Joy. Semangat Joy. Ya, terima kasih. Satu lagi dari yang cewek. Tesalonika. Tessa. Ya, Kak. Ya, Tessa. Halo deh, gimana? Kamu ada rasa kekhawatiran atau ketakutan nggak memasuki tahun 2022? Soal sekolah sih Kak, terutama nilai-nilai gitu. Soalnya kadang saya masih suka nunda ngerjain tugas. Jadi takut khawatir tugas-tugas atau tugas-tugas dari sekolah bisa selesai atau susah gitu ya, Dik ya? Iya, kadang juga guru kalau ngajarin materi kadang susah ngerti. Oh, susah ngerti. Itu saat belajar online apa offline? Online. Online. Oh, malah lebih enak kalau belajar langsung ya, tatap muka ya. Iya. Oke. Ada lagi? Udah, cuman itu aja deh. Atau ada kekhawatiran lain? Oke, nggak ada ya. Oke, terima kasih. Mungkin adik-adik selain sekolah di sini, dari berapa nih partisipan? Ada 21 sih. Mungkin adik-adik ada 16-an ya, atau 15. Nah, ada nggak sih kekhawatiran atau ketakutan kalian yang lain selain tentang sekolah atau nilai di sekolah? Ada nggak? Boleh dong sharing ke kakak-kakak di sini, teman-temannya di sini. Oke, nggak ada ya. Jadi semua rata-rata mungkin ketakutannya adalah nilai tugas atau sekolah ya. Oke. Mungkin itu kakak-kakak ada yang mau kasih pertanyaan adik-adik? Kak Suci, Kak Maria, Kak Rita, Kak Dinda, Kak Jelita, Kak Beng. Ada nggak? Itu ada. Belum ada. Kak Sami mau tanya sesuatu tentang tahun 2022 ini, apa ketakutan, kekhawatiran? Belum ada ya? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kak Dinda. Halo, Kak Dinda. Oke, adik-adik. Jadi ada yang kita ingat ya untuk pelajaran kita hari ini. Poin pertama, kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Nah, pertama, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita anak Tuhan harus yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai umatnya dalam berbagai situasi. Nah, tadi adik-adik udah sharing nih ketakutannya apa memasuki tahun 2022. Mungkin rata-rata semua sama ya, masih pelajar ya, sekolah. Jadi ketakutan kalian adalah gimana nih tahun 2022 ini? Apakah nilai tugas-tugas, ujian bisa baik gitu kan? Apalagi ada apa ya? Mungkin belajar secara offline, belajar secara online itu tidak bisa kalian begitu mengertinya lah dibandingkan belajar offline. Jadi ada ketakutan selama ini kurang mengerti nih Kak yang diajarkan oleh guru gitu, lebih enak offline, tapi ternyata harus ujian, ternyata ada tugas banyak banget ya kan, kalau di rumah ternyata kurang konsentrasi. Adalah kekhawatiran dan keraguan bahwa kira-kira bisa nggak ya, kira-kira mampu nggak ya aku dapat nilai yang bagus, ujianku bisa berhasil gitu. Namun harus yakin Tuhan itu, penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama adik dan kita semua dalam berbagai situasi. Jadi nggak cuma di situasi yang senang-senang aja, tapi tentunya bahkan di situasi yang penuh ketidakpastian, yang membuat kalian takut atau ragu, ya Tuhan akan selalu ada bersama kalian. Ya, dan kita semua. Oke, poin selanjutnya. Halo? Kak Dinda. Oke. Rasa takut seringkali menahan kita untuk melakukan dengan iman. Bila hati kita dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan, kita tidak akan maju untuk berani melakukan kehendak Tuhan. Oke adik-adik ya, seperti yang tadi Kakak infokan sebelumnya bahwa jangan sampai ketakutan kita itu melebihi kekuasaan Tuhan. Jadi rasa takut kita itu menutupi rasa percaya dan iman kita. Sehingga untuk melangkah maju kita ragu, bahkan kita jadi mundur
gitu, seperti bangsa Israel yang mau balik lagi ke masa lalu ke Mesir. Ya, mungkin adik-adik sekarang takut dengan nilai-nilai atau ujian atau tugas di depan, ya, yang mungkin adik-adik rasa banyak, atau bahkan hubungan pertemanan, ya kan, di sekolah. Gitu. Nah, jangan sampai takutan adik-adik itu membuat adik-adik jadi pesimis, membuat jadi adik-adik membuat adik-adik bahkan kemampuan adik-adik sendiri gitu, stuck tidak melakukan apa-apa gitu. Jangan ya adik-adik, tapi takutan atau kesulitan yang ada di depan kita harus berani hadapin, kita harus berani terima. Seperti pandemi ini gitu, menakutkan banget pandemi ini, tapi ya kita harus terima karena Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Rasa takut, rasa khawatir itu banget karena semua bangsa kena, bahkan bangsa yang besar, bangsa yang kuat seperti Amerika pun harus melewati hal ini gitu. Rasa berani ataupun rasa berani yang kita punya itu bukan berarti kita menghadapinya jadi over confidence gitu, jadi percaya diri, saking percaya dirinya jadi nggak mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah, enggak. Tapi rasa berani itu artinya kita terima bahwa iya memang kita harus hadapin ini. Tapi harus hadapinnya dengan kayak gimana gitu kan. Tadi kita belajar ada dua. Yang satu pesimis, ya kayak 10 pengintai. Lagi seperti Yosua dan Kaleb yang memang optimis bisa harus gitu. Kita maju ke depan, melangkah bersama Tuhan, nggak usah takut. Kita menang. Ya, jadi seperti Yosua dan Kaleb yang memang lihat kesulitan, masalah di kita itu adalah sesuatu yang bisa pasti ada solusinya. Maka itu jalan sama Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai ketakutan kita itu malah kuantitas lebih gede daripada keberanian kita maju. Oke. Poin selanjutnya, Kak. Nah, itu ya, bila kita memandang kesulitan jauh lebih besar dari harapan akan masa depan yang cerah, maka kita tidak akan bertindak apa-apa. Ya, jadinya cenderung diam gitu kan. Merenung aja, merenungi nasib gitu, nggak melakukan apa-apa, cuman takut aja nggak melakukan apa-apa. Ya, segala sesuatu dapat terjadi dalam hidup ini termasuk kesulitan, persoalan. Namun yang terpenting kita terus melangkah maju bersama Tuhan. Ya, jadi adik-adik pada hari ini melangkah bersama Tuhan patutnya membuka awal tahun kita di tahun 2022 karena yang namanya kita nggak tahu nih hari ini besok tuh bakal ada kejadian apa. Persoalan dan kesulitan nggak mungkin bisa pasti ada aja. Tapi bagaimana kita pada akhirnya melihat persoalan dan kesulitan itu, bagaimana kita menjalani itu semua, apakah kita akan menjadi seperti bangsa Israel atau 10 yang pesimis, takut, atau kita menjadi dan Kaleb yang berani, punya iman, dan akhirnya optimis gitu. Ada tindak nyata, mereka akhirnya memotivasi Israel. Ayo kita maju, pasti bisa. Kita selama ini disertai Tuhan, pasti kita juga disertai Tuhan lah. Kita pasti bisa merebut Kanaan, kita bisa kalahin bangsa Kanaan itu, mereka besar-besar gitu. Jadi ayo kita sama-sama menjadi seperti Yosua dan Kaleb yang memandang segala sesuatu di depan kita itu persoalan dan kesulitan itu bisa diatasi gitu. Karena kita punya Tuhan, adik-adik ya. Tuhan yang memimpin bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang akan memimpin kita juga melewati demi tahun. Itu ada kesulitan atau persoalan di hadapan kita. Oke. Baik, dari kakak sekian, mungkin ada yang masih mau bertanya mengenai pelajaran kita hari ini. Silakan adik-adik. Oke, apa tidak? Atau kakak-kakak lain ada yang mau menambahkan, mungkin pembelajarannya ada yang kurang disampaikan atau ada yang belum disampaikan, silakan kakak-kakak. Oke. Cukup dari saya, Kak. Cukup ya. Dari kakak lain, ada lagi? Sudah, Kak. Cukup, Kak. Oke, ya. Oke, adik-adik dan kakak-kakak semua, terima kasih. Tetap semangat ya adik-adik. Mengawali tahun 2022 harus semangat, optimis ya. Semoga kita semua diberi kekuatan sama Tuhan, gitu. Yang kita tetap beriman,
Ingat kalau punya persoalan dan kesulitan, jangan lari kemana-mana, berdoa, minta pertolongan Tuhan, dan tentunya harus ada aksi nyata, harus ada tindakan nyata yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan. Amin. Kita mau tutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Yalah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar lagi mengenai firman Tuhan melalui hamba dan juga kakak-kakak lain. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu optimis memasuki tahun 2022. Biarlah kami menaruh harapan kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan di tahun ini kami bisa selalu melakukan tindak nyata yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan yang paling penting kami semua boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, baik melalui perkataan kami, perbuatan kami, dan tindak nyata kehidupan kami di keluarga, di sekolah, di lingkungan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sertai ibadah kami masih berlangsung, jaga dan kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik dan kakak-kakak lain semua, kita ini firman yang sudah kita dengar dengan memberikan persembahan dari Amsal 11 ayat 25, apakah yang banyak berkat diberi Tuhan, siapa yang memberi minum ia sendiri akan. Ya, persembahan berkat PT GPIB Evata dapat ditransfer melalui Bank Mandiri cabang Melawai dengan nomor rekening yang tertera, nama Gereja Prestasi GPIB Evata, ada Bank BCA juga cabang Melawai dengan rekening yang sudah tertera, kode yang ada di layar adik-adik dengan kode 9 untuk kolektor ibadah pekat PT. Mari kita sambil berikan persembahan, kita bernyanyi 10. Mari bawa. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari adik-adik dan kakak-kakak semua, kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk tetap dapat memberi persembahan, untuk membantu sama kami, untuk membantu gereja kami, GPIB Evata ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, agar persembahan yang sudah kami berikan ini dapat berguna untuk pelayanan gereja dan pelayanan dalam masyarakat ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, agar persembahan ini walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi Engkau berkati agar persembahan ini dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Allah, Tuhan Yesus, kami mengimani bahwa dalam kehidupan kami di tahun 2022 dan seterusnya, Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami.
Engkau beri bagi kami memiliki sudut pandang seperti Yosua dan Kaleb, sehingga kami tidak takut dalam melangkah menghadapi apapun. Kami mau selalu melangkah bersama-Mu, Tuhan. Dan kami yakini imani kami ada dalam lindungan Allah. Di saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau satu hati berdoa bagi semua adik-adik terkasih dalam segala tugas tanggung jawab terlebih dalam pendidikan. Baik mungkin ada yang sudah dilakukan secara tatap muka langsung di sekolah, ataupun mungkin masih ada yang online, namun apapun metode yang mereka jalani di saat ini, setiap pelajarannya dapat mereka terima dengan baik, mereka pahami, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, namun terlebih mereka boleh mengandalkan Tuhan dalam kepandaian kecerdasan mereka. Tuhan Yesus, Engkau beri masa depan yang baik untuk mereka semua. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi program-program PLKPT GPIB FATA. Tuhan berkati sehingga setiap program kami yang telah disusun boleh kami lakukan semua dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kabar keselamatan-Mu boleh diberitakan oleh setiap kami para pelayan PT dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi semua kami kakak layan. Tuhan, Engkau tahu kami dengan segala pergumulan kami. Engkau kiranya mau dengar pergumulan kami. Engkau mau jawab semua pergumulan kami seturut kehendak-Mu saja. Kami percaya dalam Tuhan Yesus akan selalu ada jalan keluar atas masalah-masalah kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Engkau berkati pemerintah kami dengan hikmat-Mu sehingga mereka boleh menjadi para pemimpin pemerintah yang takut Tuhan, jujur, adil, dan lewat kepemimpinan, kepemerintahan mereka, Indonesia semakin maju, dan setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, apapun itu, boleh diberi jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Indonesia boleh tetap ada dalam persatuan dan kesatuan yang kokoh teguh di tengah perbedaan apapun yang ada dalam hidup berbangsa, bermasyarakat. Tuhan berkati Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dengan jajarannya. Tuhan juga berkati mereka bersama keluarganya, juga dalam kesehatan mereka semua. Tuhan Yesus Bapa, saat ini juga kami semua mau berdoa untuk kesehatan dari Mama Oli yang adalah mama atau ibu dari kami, rekan sepelayanan kami. Tuhan, Engkau berkati akan kesehatannya yang mana saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Kami percaya imani bahwa lawatan kesembuhan tangan Tuhan akan berlaku dinyatakan bagi Mama Oli ya Tuhan. Engkau berkati setiap upaya pengobatan dan Engkau mau cukupi apapun yang diperlukan dalam pengobatan dan perawatan kesehatannya. Kami semua pun baik kakak layan, adik-adik teruna, orang tua kami, saudara kakak adik, teman-teman kami, juga Tuhan mau berkati kesehatan
sehingga kami dalam menjalani kehidupan ini, meski masih di tengah pandemi, kami boleh tetap sehat. Engkau mau berikan imunitas tubuh yang baik, sehingga kami dijauhkan dari terinfeksi COVID-19 dengan apapun variannya. Sebab Tuhan yang bersama dengan kami. Kami mau melangkah hanya bersama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari banyak sekali dosa kami. Kami mohon ampun-Mu dan Engkau mau barui kehidupan kami setiap waktu. Engkau berkati juga kehidupan kerja dari kakak-kakak layan, kuliah, kakak-kakak layan, ataupun apa yang dilakukan oleh para kakak layan, usaha, sehingga semua boleh berjalan baik, meski di tengah pandemi, sebab berkat Tuhan kami yakini imani selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Engkau mau mendengar, mau menjawab seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan, kekuatan dan berkat, kami berdoa. Dan kami mau mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Shalom adik teruna dan kakak semua. Sebelum masuk dalam pengutusan, kakak akan menyampaikan mengenai warta teruna. Adik-adik, terima kasih buat yang sudah berpartisipasi dalam bagian petugas ibadah pada hari ini ya. Tetap semangat juga buat adik-adik yang lain untuk IHMPT pada minggu-minggu berikutnya. Baik, kakak mau ingatkan juga pada tanggal 30 Januari 2022 itu jatuh pada hari Minggu, kita akan mengadakan HUT PT adik-adik, HUT PT GBIB. Persiapannya, kita akan mengisi video virtual untuk HUT PT GBIB pada tanggal 3 yang akan ditayangkan pada tanggal 30 Januari. Kemudian kita akan mengadakan rekaman di gereja. Adik-adik hadir ya di gereja pada tanggal 15 Januari, itu hari Sabtu adik-adik ya, jam 2 siang di ruang serbaguna GBIB Evata. Dan sudah diinfo juga oleh Kak Suci ya, Kak Suci di grup Teruna bahwa di situ ada contoh lagunya. Nanti adik-adik rekaman belajar dulu di rumah. Dan pada hari H kita akan langsung rekaman untuk videonya dan juga untuk suaranya adik-adik. Terus nanti untuk info-info selengkapnya akan diinfokan juga oleh Kak Suci di grup Teruna ya.
Baik adik-adik, diharapkan ikut semua nih yang ada di sini nih. Hari ini ada yang datang 21 orang termasuk kakak Layan. Diharapkan adik-adik ikutan ini ya, rekaman nyanyi buat HUT PT. Tetap semangat dan sehat selalu. Kakak yang lain apakah ada tambahan? Ada Karita. Silakan Kak Suci. Baik, kakak berharap semua yang di sini adik-adik ikut ya. Nanti pada saat rekaman suara dan rekaman video di ruang serbaguna 1, adik-adik mohon bawa 2 kemeja putih dengan kemeja hitam. Nanti kemeja hitam akan dipadukan dengan slayer kuning milik PT. Kemeja putih akan dipadukan dengan slayer dari NTT. Jadi mohon kehadirannya kita semua, apalagi yang sudah jadi teruna terbaik, teruna-teruni terbaik nih. Berikan yang terbaik juga. Ya, apalagi kan udah mau CD ya, Iren ya. Ya Iren ya. Diharapkan datang ya. Nah, nanti bawa kemejanya 2 ya, putih dan hitam. Kemeja. Tidak kaos, tapi boleh semi kemeja kayak blus. Ya, yang masuk pakai slayernya. Hitam putih semuanya ada ya. Rani, Novi, Alexa, Felis, Tessa, Joey, siapa lagi tuh? Davin, siapa lagi? Farhan, Iren, semuanya yang di sini diharapkan bisa hadir. Lemuel, Noel lagi. Aduh, Noel suaranya bagus banget nih Noel nih. Jangan sampai disia-siakan ya Noel ya. Suara dan permainan musiknya. Jadi diharapkan datang tanggal 15 Januari 2022 hari Sabtu jam 2 siang Serbaguna 1 bawa kemeja 2. Nanti slayernya diusahakan kakak-kakak yang cari. Oke ya, ditunggu ya kehadirannya adik-adik ya. Nanti lagu keduanya menyusul ya, gampang. Kak Suci mau nanya. Silakan. Kalau lagu pertama tuh yang apa? Lagu pertama tuh kita pakai baju warna apa? Baju warna lagu pertama ya? Iya, baju warna putih. Putih, warna terus putih, slayer kuning. Slayer kuning yang punya kuning. kita PT. Nah, ada di ruang PT. Nah, terus lagu keduanya itu yang belum lagu keduanya itu yang baju baju salah. Lagu pertama baju putih. Baju putih tapi nanti pakai slayer NTT, salah. Baju putih slayer NTT karena kan kontras. Putih slayer NTT, rata-rata slayer NTT warnanya gelap. Iya betul. Ya, jarang ada yang merah, itu Bali. Nah, jadi lagu pertama itu warna putih, slayer NTT. Yang kedua baju warna hitam, slayer PT. Yang kuning ada di ruang PT. Slayer PT. Oh ya. Diharapkan datang semuanya. Oke. Takutnya gini Kak Suci, ada adik-adik yang punya apa namanya? Punya slayer NTT dan mereka udah siap rekaman sendiri di rumah gitu. Jadi kan malah bagus. Ya, bagus. Ya, lagu yang NTT. Jadi mereka nggak perlu datang ke gereja karena kan mereka sudah ready sendiri gitu. Iya, tapi masalahnya slayer kuningnya mungkin juga punya slayer. Nah, jadi alangkah lebih baik bersama-sama biar satu kali selesai. Dibuat oleh Kamersi gitu. Ya, kemarin tolong sampaikan yang sudah punya slayer NTT ya, kalau bisa dibawa slayernya juga di hari Sabtu supaya bisa dipinjamkan buat temannya karena kan dia nggak punya slayer kuningnya PT. Dia harus pakai itu. Betul nggak? Biar kompak, biar serasi. Oke? Kak Suci, makasih. Iya, dimohon ya kehadirannya ya. Jangan takut lapar, gampang ya. Oke, ada lagi nggak nih adik-adik? Rani jangan senyum-senyum, datang ya. Adik-adik ada yang mau bertanya nggak terkait dengan Warta Teruna ini? Mungkin bingung. Aku nggak punya kemeja hitam, gimana dong Kak? Ya, dari sekarang carilah, pinjem kayak beli gitu. Punya papa kali ya? Seminggu pinjem sama teman, saudara. Boleh kemeja, boleh blus. Asal jangan kaos, tahu kan kalau blus? Tahu. Iya, tanya mama deh. Blus kalau nggak ada kemeja, boleh blus.
Ya, tapi jangan kaos oblong, jangan singlet. Enggak kok. Ya, oke, Rani ditunggu ya. Rani ini suaranya bagus juga nih. Oke ya, Rizka juga, Rizka. Jangan lupa Noel, semuanya yang di sini, Joey, Lemuel, Farhan, Tessa, apalagi deket, nggak melangkah aja, nggak usah pakai ongkos. Andrea, Alexander, siapa nih Alexander nih? Alex ya? Tolong ya, datang ya. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya, saya tunggu ya, tanggal 15 jam 2 di Evata. Dengan 14 orang adik-adik yang ada di sini, ada kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Suci. Baik, Kak Suci, terima kasih infonya. Kak Maria, terima kasih. Oh iya, Adik Teruna, Kakak mau menambahkan kenapa kita pakai nuansa NTT, karena pada tanggal 30 Januari itu, selain ada HUT PT GBIB, di Evata juga ada nuansa ibadah, nuansa etnik dalam bulan ini adalah NTT. Maka dari Muger diminta kita dari PT juga ikut berpartisipasi dalam ibadah nuansa etnik NTT ini, dan pas banget kebetulan sama HUT PT GBIB. Begitu infonya. Baik Adik Teruna, semoga sudah jelas ya. Kalau kurang jelas nanti dapat ditanyakan di grup Teruna. Terima kasih. Demikian Warta Teruna hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pemutusan. Mari kita memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita, melangkah dalam iman bersama Tuhan Yesus dalam menghadapi kehidupan ini. Tetap semangat, sehat, dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 69, Kumulai dari diri sendiri. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh mengadakan IHMPT melalui Zoom dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, dan kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan, dan kami ingin memulai dari diri kami sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui tutur kata dan tingkah laku kami. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam memulai tahun yang baru ini. Kiranya kami boleh melangkah dalam iman dan percaya kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu takut atau khawatir. Karena kami percaya berjalan bersama Tuhan, kami akan beroleh kemenangan dan damai sejahtera bersama Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai adik teruna dan kakak layan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik teruna kakak layan. Selamat hari Minggu adik-adik semua.